Match ke-20 kembali lagi mempertemukan PSIS Semarang dengan Arema Malang yang akan bermain pada hari Senin tanggal 17 Januari, kick off pada pukul 20.45 dan sesuai dari tata saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Seperti biasa, saya akan mempreview terlebih dahulu untuk PSIS Semarang dan Arema Malang berdasarkan dari data, karena saya memprediksi skor itu berdasarkan dari data yang dimiliki dari PSIS Semarang dan Arema Malang. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya memihak Arema Malang atau PSIS Semarang, tapi di sini saya netral. Dan kalian juga jangan skip video ini hingga akhir, karena tentunya saya akan memberikan informasi yang update untuk mengenai informasi tim kesayangan kalian, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan. Dan juga kalian juga harus tahu di prediksi skor nanti hasilnya kenapa tim ini lebih diunggulkan atau tim ini yang kurang diunggulkan, itu kalian juga tahu. Makanya jangan di skip video ini hingga akhir. Dan sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Jadi di sini saya memprediksi skor itu belum tentu fix 100% benar, karena saya hanya membantu memprediksi skor itu berdasarkan dari data, karena data itu bersifat fakta dan real. Oke, kita sebelum masuk ke preview, saya ingin membahas dulu untuk masalah peringkat klasemen untuk menentukan segmen-segmen tim dari Arema Malang dan PSIS Semarang. Kita lihat PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-6 dengan memperoleh 30 poin. Lalu Arema Malang di peringkat pertama memperoleh 40 poin. Artinya kedua tim ini sama-sama masuk di segmen tim papan atas Liga Indonesia. Dan saya akan memberikan standar untuk preview kedua tim berdasarkan dari standar yang saya berikan untuk tim segmen papan atas. Jadi nanti kita lihat apakah ada penurunan atau kenaikan di tim kalian. Kita langsung preview terlebih dahulu dari PSIS Semarang. PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-6. Dari 19 pertandingan berhasil mencetak 8 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 23 gol dan kemasukan 17. Jadi agregat golnya plus 6 dan poinnya 30. Kita langsung bahas dulu statistik lini depan dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 19 pertandingan itu berhasil mencetak 23 gol dengan persentase 1,21% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita langsung bahas saja bahwa standar yang saya berikan untuk batas minimumnya ya, power mencetak gol di segmen papan atas yaitu sebesar 1,5%. Dan kita lihat PSIS Semarang masih di bawah dari 1,5%. Artinya bahwa PSIS Semarang masih bergulit di masalah mencetak gol, atau pemain yang mencetak gol ini sedikit kurang baik. Karena kalau kita artikan 1,21%, itu kalau di rata-rata satu pertandingan itu sudah pasti PSIS Semarang mencetak 1 gol ya, kalau kita mau rata-rata. Sisanya 0,21 menandakan bahwa PSIS Semarang untuk mencetak 2 gol juga masih sangat minim. Ya, kalau kita rata-rata dengan persentase 1,21% ini. Tapi kalau standar 1,5% itu artinya bahwa setiap tim sudah pasti mencetak 1 gol per laga, dan sisanya 0,5 menandakan tim tersebut untuk mencetak 2 gol sudah sering. Bahkan mencetak 3 gol juga ya walaupun jarang juga masih bisa dikatakan sering terjadi. Ini standar yang saya berikan 1,5% artinya seperti itu. Jadi PSIS Semarang kembali lagi harus ada evaluasi di lini depannya ini, karena power mencetak golnya masih sangat minim atau sedikit kurang baik. Dan kita juga nanti lihat di 3 pertandingan terakhir apakah PSIS Semarang di lini depannya ada peningkatan. Nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya. Sebelum ke sana kita langsung bahas dulu statistik lini belakang dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 19 pertandingan itu kemasukan 17 dengan persentase rata-ratanya 0,89%. Dan kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan batas maksimumnya itu 0,8% ya untuk maksimum segmen papan atas lini pertahanannya. Dan Arema Malang, PSIS Semarang sudah di atas dari 0,8 walaupun memang berbeda 0,09. Artinya memang ada grafik yang menurun di lini pertahanannya. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti PSIS Semarang ini lumayan banyak ya. Dan
waktu itu PSS Semarang masih di angka 0,6, 0,7 ya. Dan ini justru malah makin naik ke angka 0,8 lebih. Jadi artinya ada persentase yang naik di lini pertahanan dari PSIS Semarang, yang artinya kalau persentasenya naik di lini belakang kurang bagus ya. Dan grafiknya menurun di sektor lini belakang. Karena ya dengan persentase seperti ini ya sangat tinggi boleh dibilang. Walaupun memang sudah pas di standar saya. Tapi PSIS Semarang itu ada grafik yang menurun di sektor lini belakangnya. Karena saya mengikuti PSIS Semarang ini lumayan banyak untuk membuat prediksi skor. Jadi saya ngerti data-data dari PSIS Semarang. Itu ya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah PSIS Semarang ada peningkatan di lini depan dan lini belakangnya. Kita lihat. PSIS Semarang kemarin menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh, lalu kalah 1-2 dari Persija Jakarta, lalu kalah 1-2 dari Persipura Jayapura. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukan golnya 1,33%. Kita lihat di 3 pertandingan terakhir statistiknya, jika kita lini depannya kita lihat ya dengan persentase 1,00% dan kita bandingkan dari 19 pertandingan keseluruhan tadi, PSIS Semarang ini ada grafik yang menurun di lini depannya. Karena apa? Persentasenya menurun. Tadi kan 1,21% ya di 19 pertandingan secara keseluruhan. Dan di 3 pertandingan justru 1,00%. Ada penurunan. Walaupun memang nggak terlalu signifikan banget ya penurunannya. Tapi kalau kita berbicara data yang secara fakta dan real ya, PSIS Semarang di lini depannya ada penurunan. Ini. Ya. Dan kita lihat lini belakangnya, itu kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi ada persentase yang naik lagi untuk lini belakang PSIS Semarang. Tadi kan kita lihat 0,89 ya di 19 pertandingan secara keseluruhan. Justru di 3 pertandingan terakhir, pertahanan dari PSIS Semarang presentasinya makin naik. Artinya makin kurang baik ya. Dan grafiknya menurun. Ini yang perlu menjadi evaluasi untuk lini depan dan lini belakang dari PSIS Semarang. Dan untuk informasi tambahan aja, dalam 5 pertandingan terakhir, ya ini saya munculkan datanya di sini, PSIS Semarang kemasukan 8 gol. Saat lawan PSS Sleman kemasukan 2, lalu lawan Persita Tangerang walaupun menang tapi kemasukan 2. Dan lawan Persipura Jayapura kemasukan 2, udah 6. Lalu lawan Persija Jakarta kemasukan 2. 8 gol dari 5 pertandingan terakhir kemasukannya. Jadi jelas ada penurunan baik di 3 pertandingan terakhir dan 5 pertandingan terakhir di sektor lini belakangnya. Dan kita lihat juga di sini PSIS Semarang semuanya kemasukan terus ya di 5 pertandingan terakhir. Hanya lawan Persiraja Banda Aceh saja yang tidak kemasukan alias clean sheet. Artinya itu lini belakang dari PSIS Semarang yang grafiknya terus menurun di 5 pertandingan terakhir. Jadi harus ada evaluasi. Jadi kesimpulannya untuk PSIS Semarang di 19 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir bahwa ada penurunan di lini depan dan lini belakangnya. Jadi semoga bisa menjadikan evaluasi untuk kita, untuk PSIS Semarang juga, karena nanti akan bertemu dengan Arema Malang tentunya, dan kita akan melihat apakah nanti melawan Arema Malang ada peningkatan di cara permainannya, baik di sektor lini depan dan lini belakangnya. Itu yang nanti kita sama-sama nantikan. Lalu kita langsung bahas aja untuk Arema Malang ya, yang statusnya sebagai tim tamu walaupun bermainnya netral. Kita langsung lihat Arema Malang. Arema Malang sekarang berada di peringkat pertama dari 19 pertandingan, berhasil mencetak 11 kemenangan, 7 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 19 pertandingan berhasil mencetak 27 gol dan kemasukan 13 dengan agregat gol plus 14 dan poinnya 40. Kita langsung bahas untuk lini depan dari Arema Malang. Arema Malang dari 19 pertandingan itu berhasil mencetak 27 gol dengan persentase 1,42% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Kita lihat bahwa standar yang saya berikan batas minimumnya itu 1,5% ya untuk tim segmen papan atas. Dan ini Arema Malang memang di bawah dari 1,5% walaupun memang mendekati 1,5%. Artinya untuk Arema Malang, untuk power mencetak gol itu sudah aman.
ya sudah aman karena sudah melebihi dari 1,2 kalau boleh dibilang standar power mencetak gol. Dan ini Arema Malang sudah mau ke arah power mencetak kemenangan. Ya, levelnya mau ke arah sana. Karena mendekati dari 1,5% batas yang saya berikan. Tapi kan ini belum mencapai ke 1,5%. Maka dari itu nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir. Mau ke arah mana Arema Malang ini? Apakah akan ke arah ke atas, ke power mencetak kemenangan, atau justru masih di situ-situ aja? Kita lihat nanti di 3 pertandingan terakhir. Arema Malang bagaimana? Karena kalau kita simpulkan ya, 1,42%, artinya Arema Malang kalau kita rata-rata ya, per laga itu sudah pasti mencetak 1 gol. Sisanya 0,42 menandakan bahwa Arema Malang juga sering mencetak 2 gol. Ini. Jadi untuk power mencetak golnya udah aman untuk Arema Malang. Tinggal power mencetak kemenangan levelnya yang kita akan lihat nanti di 3 pertandingan terakhir. Itu untuk Arema Malang. Lalu kita lihat juga statistik lini belakang dari Arema Malang. Arema dari 19 pertandingan itu kemasukan 13 dengan persentase kemasukannya 0,68% dan rekor kekalahan terbesarnya 1-2 ya. Baru sekali ya kalahnya ini. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas itu 0,8%. Dan ini Arema Malang masih di bawah dari 0,8. Dengan persentase 0,68%, artinya Arema Malang di sektor pertahanannya itu cukup bagus, cukup baik. Karena masih di bawah dari 0,8 dan lumayan jauh. Jadi cukup bagus untuk pertahanan dari Arema Malang di 19 pertandingan secara keseluruhan. Masih sangat solid, rapat ya dan kompak di lini belakangnya karena kita bisa melihat atau menyimpulkan dari data yang dimiliki dari Arema Malang dengan persentase 0,68. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Arema Malang ada peningkatan atau penurunan enggak di sektor lini depan dan lini belakangnya? Kita bahas Arema Malang di 3 pertandingan terakhir. Arema Malang kemarin menang 2-0 atas PSS Sleman, lalu menang 1-0 atas Bayangkara, lalu imbang lawan Tira Persikabo Bogor. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 0 ya, tanpa kemasukan. Dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukan golnya 0,00%. Langsung kita bahas lini depannya, bahwa yang seperti tadi saya katakan di 19 pertandingan secara keseluruhan, Arema Malang ini mau ke arah mana ya? Power mencetak kemenangannya ini mau ke arah atas atau turun. Tapi kita lihat bahwa Arema Malang di 3 pertandingan terakhir itu persentasenya justru malah menurun ya di 1,00%. Artinya Arema Malang ini kembali lagi di power mencetak kemenangannya ya ada penurunan. Kalau boleh diartikan di 3 pertandingan terakhir, ya kembali lagi masalah power mencetak gol ini untuk Arema Malang di 3 pertandingan terakhir. Karena ada penurunan ya di persentase lini depannya. Tadi kan 1,40 ya, 40 berapa tadi 42 ya. Dan ini ada penurunan, jadi Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, power mencetak golnya kembali lagi harus ada konsistensi. Tapi pertanyaannya, kenapa Arema Malang tanpa terkalahkan? Nah ini, kita lihat di sektor lini belakangnya ya. Arema Malang 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan alias clean sheet. Artinya pertahanan dari Arema Malang kita bandingkan dari 19 pertandingan secara keseluruhan tadi, ya sesuai dari data 19 pertandingan tadi secara keseluruhan, bahwa Arema Malang terus membuktikan bahwa lini belakangnya ya bagus, mantap, solid ya dan konsisten. Ini untuk Arema Malang di lini pertahanannya. Jadi nggak heran jika hasilnya juga bagus sejauh ini 16 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan. Dan kita lihat juga 6 pertandingan terakhir, ini kita buka datanya, tanpa kemasukannya hanya 1 saja, yaitu saat lawan Borneo. Sisanya kita lihat ya, lawan Persib Bandung tanpa kemasukan, lalu lawan Bali United juga imbang tanpa kemasukan. Dan ini lawan Borneo kemasukan 1. Lalu lawan Persikabo tanpa kemasukan, lawan Bayangkara tanpa kemasukan, dan lawan PSS Sleman juga tanpa kemasukan. Jadi sangat luar biasa untuk Arema Malang di lini belakangnya. Dari 6 pertandingan terakhir pun juga hanya kemasukan 1. Dan di 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan. Jadi kesimpulannya untuk Arema Malang bahwa di lini depannya ada penurunan
di 3 pertandingan terakhir jika dibandingkan dari 19 pertandingan secara keseluruhan. Tapi di lini belakangnya Arema Malang ya sudah cukup bagus ya, sudah aman lah untuk lini pertahanan dari Arema Malang. Tidak perlu diragukan lagi lah seperti itu. Itu untuk Arema Malang. Jadi saya sudah mempreview untuk kedua tim baik PSIS Semarang dan Arema Malang sesuai dari data yang dimiliki secara fakta dan real yang sudah saya tampilkan semua di sini. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang kurang diunggulkan dan dari segi mana kita melihat tidak diunggulkannya. Kita langsung bahas untuk masalah data klasemen dulu ya. Arema Malang itu di peringkat pertama ya dengan perolehan 40 poin dan PSIS Semarang di peringkat ke-6 dengan perolehan 30 poin. Artinya perbedaan poinnya itu 10. Jika perbedaannya 10 poin, artinya Arema Malang tetap diunggulkan dari masalah peringkat klasemennya karena berbeda 10 poin ya. Karena peringkat klasemen atau perbedaan poin yang cukup tinggi juga itu membuktikan atau menunjukkan kualitas suatu tim. Baik secara permainannya, baik kualitas-kualitas pemain-pemainnya. Jadi Arema Malang tetap diunggulkan dalam masalah peringkat klasemen karena perbedaannya 10 poin. Dan segmennya Arema Malang di segmen papan atas dan PSIS Semarang juga sama di segmen papan atas. Jadi untuk masalah segmennya seimbang, tetap sama ya, masuk di Big Six ya atau 6 besar. Tapi kalau masalah peringkat klasemen itu Arema Malang deh lebih diunggulkan karena perbedaannya 10 poin itu. Jadi untuk peringkat klasemen Arema Malang dan untuk masalah segmen itu seimbang, kedua tim sama-sama masuk di tim segmen papan atas. Lalu kita juga lihat di masalah statistik lini depan untuk PSIS Semarang itu dari 19 pertandingan berhasil mencetak 23 gol dengan persentasenya 1,21% dan Arema Malang dari 19 pertandingan itu berhasil mencetak 27 gol dengan persentase 1,42%. Jadi di sini perbedaannya 4 gol ya boleh dibilang. Tetap Arema Malang lebih diunggulkan. Kenapa? Karena PSIS Semarang ini masih bergulit di masalah power mencetak gol dengan persentasenya 1,2. Ini kan standar yang saya berikan untuk power mencetak gol. Dan Arema Malang walaupun belum mencapai 1,5%, tapi Arema Malang lebih baik di masalah power mencetak gol. Ini perbedaannya. Jadi secara keseluruhan di 19 pertandingan secara keseluruhan ini di lini depannya itu Arema Malang yang lebih baik ketimbang PSIS Semarang. Walaupun memang nggak terlalu signifikan banget, tapi tetap kalau kita berbicara data Arema Malang yang lebih diunggulkan. Ini datanya ya. Dan untuk 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang itu berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Dan Arema Malang juga sama mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Artinya kedua tim ini seimbang di 3 pertandingan terakhir. Kedua tim ini sama-sama ada penurunan di masalah lini depannya. Jadi untuk sektor lini depan itu jatuh kepada Arema Malang di 19 pertandingan secara keseluruhan ya. Kesimpulannya kenapa? Ya tadi saya sudah jelaskan bahwa Arema Malang di masalah power mencetak golnya ini sudah lebih baik ketimbang PSIS Semarang itu ya. Lalu kita lihat statistik lini belakang kedua tim. PSIS Semarang itu kemasukan 17 gol ya dari 19 pertandingan dengan persentase 0,89%. Dan Arema Malang dari 19 pertandingan itu kemasukan 13 dengan persentase 0,68%. Jadi artinya kedua tim ini tetap Arema Malang yang lebih baik ketimbang PSIS Semarang di data keseluruhan lini belakangnya. Karena apa? Karena PSIS Semarang sudah melebihi dari 0,8 yang standar yang saya sudah berikan. Dan Arema Malang masih di bawah dari 0,8. Ya, ini datanya ya, fakta ya. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang itu kemasukan 4 dengan persentase 1,33% dan Arema Malang tanpa kemasukan ya, 0,00%. Artinya jelas di lini belakangnya Arema Malang yang lebih bagus, tetap membuktikan tetap solid ya di lini belakangnya. Jadi untuk masalah lini belakang kedua tim ini itu tetap Arema Malang yang lebih baik ketimbang PSIS Semarang ya. Ini berdasarkan dari fakta datanya. Jadi 4 saja sudah cukup untuk mewakili saya mempresentasikan
kesimpulan dari preview tadi bahwa di masalah peringkat klasemen Arema Malang karena perbedaannya 10 poin, lalu di masalah segmen seimbang karena sama-sama masuk di segmen papan atas, dan di masalah lini depan itu jatuh kepada Arema Malang karena apa? Karena power mencetak gol dari Arema Malang ini sudah aman, dan PSIS Semarang power mencetak golnya masih minim. Dan di lini belakangnya juga Arema Malang karena ya tadi presentasenya sangat terlihat jelas ya, presentasenya PSIS Semarang makin menurun dan PSIS dan Arema Malang tetap solid ya, tetap baik. Jadi ada 3 nama Arema Malang dan 1 hasil imbang, walaupun tidak ada nama PSIS Semarang yang lebih diunggulkan dari Arema Malang sesuai dari data. Jadi di prediksi pertama sesuai dari data ini yang paling tertinggi prediksi pertama yaitu Arema Malang yang lebih diunggulkan untuk menang dengan persentase 50%, dan jika memang Arema Malang bisa mencetak gol ya mungkin kemenangannya pun juga tipis antara 2-0 atau mungkin 2-1. Apakah bisa clean sheet tanpa kemasukan? Ya kita lihat juga Arema Malang di lini belakangnya yang terus memberikan permainan yang bagus di sektor lini belakangnya. Jadi kita lihat nanti. Lalu di prediksi kedua yaitu hasil imbang dengan persentase 30%, dan jika memang hasil imbang ini akan terjadi ya skornya antara 1 sama atau 2 sama, ya sekitar segitulah ya. 0-0 pun ya bisa ya, karena kedua tim ini juga di lini depannya memang ada sedikit penurunan ya. Jadi kalau kita ambil paling ideal ya 0-0 atau 1 sama lah, udah itu untuk hasil seimbangnya. 2 sama pun ya bisa lah, tapi kalau kita ambil paling ideal ya antara 0-0 atau 1 sama, karena lini depan kedua tim juga sama-sama dalam perform yang boleh dibilang tadi kita simpulkan menurun ya. Lalu di prediksi ketiga yaitu PSIS Semarang yang diunggulkan dengan persentase 20%, dan jika memang PSIS Semarang berhasil mencetak gol atau kemenangan ya skornya juga sama seperti Arema Malang tadi dengan skor tipis 1-0 atau mungkin 2-1 ya. Apakah bisa 2-0? Kita lihat karena lini belakang dari PSIS Semarang yang juga ada penurunan yang cukup lumayan di 5 pertandingan terakhir. Tapi nanti kita lihat ya melawan Arema Malang apakah bisa tanpa kemasukan jika PSIS Semarang menang. Jadi ini prediksi tertinggi berdasarkan dari data ya, bahwa Arema Malang yang diunggulkan di prediksi pertama 50%, lalu hasil imbang 30%, dan PSIS Semarang 20%. Dan kembali lagi saya ingatkan kepada kalian, ini hanya berdasarkan dari data ya, dan ini bukan fix 100% benar pasti Arema Malang menang ya, enggak, bisa saja hasil imbang, bisa saja PSIS Semarang justru yang menang. Dan kalian juga harus tahu sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi, dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai data ini Arema Malang yang diunggulkan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau PSIS Semarang yang berhasil mencetak kemenangan. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan pada kalian, prediksi skornya. Semoga ini bisa menjadi evaluasi buat tim-tim kalian, dan nanti kita ketemu di review dan prediksi skor selanjutnya. See you.